Hari itu kudengar kabar kematian suamiku, Dimas. Aku menangis. Aku hancur. Aku berlari menuju rumah sakit, siap meratapi jasad pria yang kucintai. Namun, di tengah perjalanan itu, sebuah telepon menghentikan duniaku untuk kedua kalinya. Telepon yang mengungkap bahwa duka ini hanyalah awal dari sebuah permainan busuk. Pada akhirnya, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Proyektor di ruang rapat berdengung pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di antara paparan serius yang sedang kubawakan. Aku, Indira, berada di elemenku. Angka-angka di layar adalah musik bagiku. Dan presentasi ini adalah sebuah simfoni kesuksesan yang sudah kurancang selama berbulan-bulan. Klien di seberang meja mengangguk-angguk puas. Aku tersenyum tipis. Ini adalah duniaku. Dunia yang kubangun sendiri, bata demi bata, dengan keringat dan jam kerja yang tak terhitung. Di tengah puncak penjelasanku tentang profitabilitas kuartal keempat, ponselku di atas meja bergetar. Bukan getaran notifikasi biasa, ini getaran panggilan. Aku meliriknya sekilas. Nomor tak dikenal. Biasanya, akan kumatikan. Profesionalisme adalah nama tengahku. Tapi entah kenapa, getaran itu terasa berbeda. Ada firasat buruk yang merayap tiba-tiba di tengkukku, membuat bulu romaku berdiri. Mohon maaf sebentar, kataku pada klien. Suaraku tetap tenang meski jantungku mulai sedikit berdebar. Aku meraih ponsel dan berjalan keluar dari ruang rapat, menuju koridor kaca yang menghadap pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Aku menekan tombol hijau. Halo, dengan Indira. Mbak Indira? Suara di seberang adalah isak tangis seorang wanita yang histeris. Aku tidak mengenali suaranya. Iya, ini siapa? Tanyaku, mulai merasa terganggu sekaligus cemas. Mbak Dimas, Mas Dimas. Mbak. Wanita itu terisak-isak. Kata-katanya putus-putus. Jantungku mencelos. Dimas, suamiku. Dimas kenapa? Ada apa dengan Dimas? Ini siapa? Desaku. Nada bicaraku naik beberapa oktav. Mas Dimas kecelakaan. Bak di tol mobilnya hancur. Duniaku berhenti berputar. Suara proyektor yang tadi berdengung kini hilang. Suara lalu lintas di bawah sana senyap. Yang tersisa hanya suara isak tangis wanita asing ini di telingaku. Kecelakaan di mana? Bagaimana kondisinya? Dia di mana sekarang? Aku memberondongnya dengan pertanyaan. Tanganku yang memegang ponsel mulai gemetar hebat. Dia nggak selamat. Mbak. Mbak bohong kan? Ini siapa? Ini pasti salah sambung. Teriakku di koridor. Beberapa karyawan yang lewat menatapku aneh. Aku tidak peduli. Saya Karina, saya di mobil belakangnya. Wanita itu masih menangis. Saya yang lihat semuanya, jasadnya lagi dibawa ke rumah sakit Medika. Mbak harus ke sana. Rumah sakit Medika. Ponsel itu terlepas dari genggamanku. Jatuh ke lantai marmer yang dingin dengan bunyi brak yang memekakan. Dimas meninggal. Aku tidak ingat bagaimana aku kembali ke ruang rapat. Aku hanya ingat aku menerobos masuk, mengabaikan tatapan kaget para klien dan timku. Aku menyambar tasku. Laptopku kubiarkan menyala. Rapatnya bubar. Ada keadaan darurat keluarga. Suaraku terdengar asing, datar dan bergetar di saat bersamaan. Aku berlari. Aku berlari melewati lobi kantor yang mewah, melewati satpam yang memberiku hormat, menuju udara luar yang panas dan pengap. Aku menusuk-nusuk layar ponselku dengan jari gemetar, memesan taksi online. 3 menit. Aplikasi bilang 3 menit. Rasanya seperti 3 jam. Saat mobil silver itu akhirnya berhenti di depanku, aku melompat masuk. Rumah sakit Medika. Pak, cepat. Secepat mungkin. Bentakku pada sopir yang kebingungan. Medika yang di Kuningan ya, Mbak? Iya. Cepat. Ini darurat. Mobil melaju, membelah kemacetan Jakarta yang tak kenal ampun. Dan di sanalah, di kursi belakang taksi yang berbau pengharum mobil rasa lemon, aku akhirnya pecah. Aku menangis. Aku menangis bukan hanya karena kabar kematian itu. Aku menangis karena percakapan terakhir kami pagi tadi. Kami bertengkar. Lagi. Kamu tuh kerja terus.
Rah, uangmu banyak, tapi aku kayak nggak punya istri, katanya sambil menyeruput kopinya dengan malas. Mas, aku kerja juga buat kita. Tagihan kartu kreditmu itu nggak bayar sendiri, kan? Sahutku sambil mengikat rambutku, bersiap ke kantor. Aku butuh modal buat bisnis baru. Rah, bisnisku yang kemarin gagal bukan salahku. Teman tahu nggak bisa dipercaya. Keluhnya. Ini adalah keluhan yang sama yang kudengar selama 5 tahun terakhir. Uang kita udah menipis. Mas, investasiku lagi macet. Tapi kamu baru dapat bonus besar. Aku dengar dari temanmu. Tuduhnya. Aku menatapnya. Pria yang dulu kukagumi karena semangatnya. Kini terlihat kuyu, males, penuh alasan. Pernikahan kami sudah lama terasa hambar. Cinta itu mungkin masih ada, tapi terkubur di bawah tumpukan kekecewaan dan tagihan yang tak terbayar. Aku harus pergi. Kita bicarakan nanti malam. Kataku akhirnya, mengalah. Ya, kamu selalu. Nanti malam. Tapi malammu itu buat laptop, bukan buat aku. Gumamnya pelan saat aku berjalan keluar pintu. Kata-kata itu menghantamku sekarang. Nanti malam tidak akan pernah datang. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk bicara. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Mbak, sabar ya. Suara sopir taksi membuyarkan lamunanku. Dia pasti melihatku menangis dari kaca spion tengah. Aku hanya mengangguk. Tak mampu bersuara. Air mataku mengalir deras, membasahi blus sutra mahal yang kupakai untuk memenangkan presentasi. Presentasi yang sekarang terasa begitu sepele dan tidak berarti. Dimas, suamiku, belahan jiwaku, meski sudah retak. Dia pergi. Selamanya. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan wajahnya. Senyumnya saat kami pertama kali bertemu. Tapi yang muncul justru wajahnya yang muram pagi tadi. Rasa bersalah menusukku. Seandainya aku tidak pergi. Seandainya aku mendengarkannya. Mobil kami terjebak lampu merah. Aku melihat jam di ponselku. Sudah 30 menit sejak telepon pertama. 30 menit sejak duniaku berakhir. Aku mencoba menelepon nomor Dimas. Hanya untuk memastikan. Hanya untuk mendengar suaranya sekali lagi. Langsung masuk ke kotak suara. Tentu saja. Dia kan sudah. Aku tidak sanggup memikirkannya. Aku membenamkan wajahku di kedua telapak tanganku. Bahuku berguncang hebat. Aku sendirian di tengah kota yang ramai ini, menuju ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad suamiku. Di tengah isak tangisku, ponselku bergetar lagi. Aku mengira itu pasti wanita tadi, Karina. Mungkin dia mau memberi info tambahan. Tapi nama yang tertera di layar bukan nama. Itu adalah nama sebuah institusi. Bank prioritasku. Kenapa mereka menelepon di saat seperti ini? Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan, berusaha menenangkan suaraku yang parau. Ini pasti penting. Bank prioritas tidak akan menelepon nasabahnya di jam kerja tanpa alasan mendesak. Halo. Jawabku. Suaraku serak karena menangis. Selamat siang. Dengan Ibu Indira? Kami dari Bank Sentosa Prima. Dengan Bapak Sugi di sini. Suara di seberang terdengar sangat profesional. Kontras dengan kekacauan di dalam kepalaku dan di dalam taksi yang kini terjebak di antara deretan bus Transjakarta. Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Maaf saya sedang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ibu Indira, kami hanya ingin melakukan konfirmasi singkat. Potong Pak Sugi, tetap dengan nada sopan namun tegas. Apakah Ibu saat ini sedang bersama dengan Bapak Dimas? Pertanyaan itu menusukku. Suami saya. Suaraku pecah lagi. Suami saya baru saja meninggal. Pak, saya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Hening. Aku mendengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Lalu helaan napas pelan. Meninggal? Pak Sugi mengulang kata itu. Nadanya kini sedikit ragu. Ibu yakin? Maaf sekali, Bu. Ini informasi yang sangat sensitif. Tapi, apa maksud Anda? Tapi, suami saya kecelakaan. Dia meninggal. Aku mulai kehilangan kesabaran. Apa bank ini tidak punya hati? Ibu Indira, tolong tenang sebentar. Suara Pak Sugi menjadi lebih serius. Kami harus menanyakan ini. Karena, Bapak Dimas baru saja ada di kantor cabang kami di Sudirman.
30 menit yang lalu. Jantungku yang tadi hancur, kini serasa berhenti berdetak. Apa? Itu nggak mungkin. Bapak salah lihat. Suami saya meninggal. Di tol. Ibu, sistem kami mencatat. Bapak Dimas datang secara pribadi. Beliau baru saja melakukan penarikan tunai dalam jumlah yang sangat besar dari rekening gabungan ibu dan bapak. Lalu, Pak Sugi berhenti sejenak, seolah ragu melanjutkan. Lalu apa? Bentakku. Sopir taksi menoleh ke belakang, menatapku cemas. Lalu beliau juga mengosongkan seluruh sisa saldo di rekening investasi pribadi ibu. Semuanya, hingga nol. Aku tidak bisa bernapas. Rekening pribadiku? Itu tidak mungkin. Itu butuh tanda tangan saya. Itu butuh. Beliau membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani lengkap dengan meterai. Bu, kami sudah melakukan verifikasi tanda tangan, dan semuanya cocok dengan data kami. Jelas Pak Sugi. Surat kuasa. Tiba-tiba aku teringat. 2 minggu lalu, Dimas menyodorkan setumpuk dokumen di meja makan. Ini buat apa? Tanyaku. Lelah. Cuma administrasi. Sayang. Buat proposal bisnis baru. Aku butuh data rekening kita. Tanda tangan aja di sini. Ini cuma formalitas kalau aku butuh mengurus sesuatu pas kamu lagi rapat. Katanya dengan senyum manis yang sudah jarang kulihat. Aku bodoh. Aku begitu lelah dengan pertengkaran, sehingga aku menandatanganinya begitu saja. Di antara dokumen-dokumen lain, terselip satu lembar surat kuasa yang tidak kubaca detailnya. Berapa banyak yang dia ambil? Tanyaku. Suaraku kini bergetar bukan karena duka, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Totalnya dari kedua rekening sekitar 7,5 miliar rupiah, Bu. Tunai dan transfer. 7,5 miliar. Semua tabunganku. Hasil kerjaku selama 15 tahun. Dana daruratku. Dana pensiunku. Dana yang kurahasiakan bahkan dari Dimas. Karena aku tahu dia boros. Tapi dia tahu. Entah bagaimana dia tahu. Pak Sugi, kataku. Suaraku kini berubah. Dingin. Anda bilang, suami saya di sana 30 menit lalu. Iya, Bu. Sekitar pukul 13.45. Itu waktu yang sama saat saya dapat telepon, yang bilang dia meninggal. Aku bergumam pada diriku sendiri. Maaf, Bu. Dia tidak sendiri, kan? Tanyaku, sebuah firasat yang lebih buruk dari kematian merayapiku. Lagi-lagi hening. Pak Sugi sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Kami tidak bisa mendiskusikan detail pihak ketiga, Bu. Tapi Bapak Dimas memang teridentifikasi bersama seseorang. Wanita. Iya, Bu. Wanita itu. Karina. Wanita yang menangis histeris di telepon. Wanita yang mengarang cerita kecelakaan. Pak Sugi, kataku, kini dengan tekad baja. Kirimkan saya buktinya. Sekarang juga. Ibu, kami tidak bisa. Anda baru saja membiarkan suami saya menguras rekening saya menggunakan surat kuasa yang mungkin dipalsukan atau didapat dengan penipuan. Anda punya kewajiban untuk melindungiku sebagai nasabah prioritas. Kirimkan saya rekaman CCTV dari teller. Sekarang. Atau pengacara saya yang akan menelepon Anda 5 menit lagi. Aku tidak punya pengacara. Tapi Pak Sugi tidak perlu tahu itu. Terdengar helaan napas berat di seberang. Baik, Bu. Demi keamanan akun Ibu, saya akan kirimkan satu screenshot CCTV dari teller ke nomor WhatsApp Ibu. Hanya untuk verifikasi Ibu. Mohon segera dihapus setelahnya. Terima kasih. Aku menutup telepon. Tanganku tidak gemetar lagi. Air mataku sudah kering. Ding. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak dikenal. Nomor resmi bank. Aku membukanya. Itu adalah sebuah gambar. Foto dari kamera pengawas di atas meja teller bank. Resolusinya tidak terlalu bagus. Warnanya agak pudar. Tapi itu cukup jelas. Di sana, berdiri di depan teller, adalah Dimas, suamiku yang meninggal. Dia sangat hidup. Dia memakai kemeja polo biru yang kubelikan bulan lalu. Dia tidak terlihat seperti orang yang baru kecelakaan. Dia terlihat bahagia. Dia sedang tersenyum lebar ke arah kamera. Senyum yang sudah lama tidak kulihat.
Senyum yang tulus. Dan tangannya merangkul pinggang seorang wanita. Wanita itu bersandar mesra di bahunya. Wanita muda, cantik, dengan rambut panjang tergerai. Aku memperbesar gambar itu. Wajah wanita itu. Aku tidak mengenalnya. Tapi aku mengenali suaranya. Aku yakin itu suara Karina. Dan di samping kaki mereka, yang paling membuatku mual, adalah 2 koper besar. Koper check-in. Mereka tidak hanya mengambil uangku. Mereka sedang dalam perjalanan untuk kabur. Mereka tidak hanya menipuku. Mereka merencanakan ini. Mereka menipuku untuk percaya bahwa dia mati, agar aku sibuk berduka sementara mereka melarikan diri dengan semua milikku. Mbak? Suara sopir taksi membuyarkanku. Ini kita sudah dekat rumah sakit Medika. Mau turun di lobi utama? Aku menatap layar ponselku. Foto Dimas yang tersenyum. Lalu aku menatap keluar jendela. Plang besar bertuliskan, unit gawat darurat, terlihat di depan. Duka itu hilang. Lenyap tak bersisa. Yang tertinggal adalah amarah. Amarah yang dingin, membara, dan sangat fokus. Putar balik, Pak, kataku pelan. Hah? Putar balik kemana, Mbak? Aku menatap mata sopir itu dari kaca spion. Kita ke rumah sakit Medika. Tapi jangan berhenti. Saya mau lihat sesuatu dulu. Pelan-pelan saja di depan lobi UGD. Aku harus memastikan. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa tidak ada jasad suamiku di sana. Bahwa aku telah ditipu. Bahwa permainan mereka baru saja dimulai. Dan aku akan mengakhirinya. Sopir taksi itu menatapku dari kaca spion tengah dengan bingung. Putar balik. Mbak? Tapi ini sudah sampai. Saya tahu, kataku. Suaraku datar. Putar balik. Tapi saya mau lewat depan lobi unit gawat darurat. Pelan-pelan saja. Baik, Mbak. Dia pasti mengira aku gila. Mungkin aku memang gila. Aku baru saja mendengar suamiku meninggal. Lalu mendengar dia merampokku. Dan sekarang aku akan melakukan drive-by di rumah sakit tempat jasadnya seharusnya berada. Mobil berputar perlahan. Aku menempelkan wajahku ke kaca jendela. Mataku memindai kerumunan di depan lobi UGD. Ini pemandangan yang ku kenal. Sibuk. Beberapa perawat mendorong berangkar. Sebuah ambulans baru saja tiba. Sirenenya dimatikan. Ada keluarga yang menangis di trotoar. Seorang pria tua memegangi kepalanya. Ada satpam yang sibuk mengatur mobil yang berhenti. Ini adalah pemandangan duka dan kepanikan yang nyata. Tapi tidak ada yang ku kenali. Tidak ada keributan yang kuharapkan. Tidak ada polisi. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan maut di tol. Dan yang paling penting, tidak ada wanita bernama Karina yang menangis histeris. Aku melihat semuanya. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Cukup, Pak. Jalan lagi. Kataku. Kita jadi kemana, Mbak? Antar saya pulang. Aku memberikan alamat rumahku. Alamat rumah yang sertifikatnya mungkin sudah ada di dalam koper Dimas. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari perjalanan pergi. Kemacetan Jakarta di sore hari mulai menggila. Tapi kali ini, aku tidak panik. Aku tidak menangis. Aku sedang berpikir. Aku memutar ulang rekaman CCTV itu di kepalaku. Senyum Dimas. Rangkulannya di pinggang Karina. Koper-koper itu. Lalu aku memutar ulang percakapan dengan Pak Sugi dari bank. 7,5 miliar. Surat kuasa palsu yang kutandatangani seperti orang bodoh. Rekening pribadiku. Rekening yang kuisi tetes demi tetes dari bonus dan investasiku. Yang sengaja kupisahkan dari rekening gabungan. Dia tahu. Dia tahu semua rahasiaku. Pria yang tidur di sebelahku selama 8 tahun. Pria yang selalu mengeluh tidak punya uang. Pria yang selalu kubela di depan keluargaku yang menganggapnya benalu. Ternyata dia bukan benalu. Dia parasit. Dia predator. Dan aku adalah mangsanya. Amarah itu mulai membara. Bukan amarah yang meledak-ledak. Tapi amarah yang dingin. Amarah yang membekukan darahku. Amarah yang membuat otakku bekerja 100 kali lebih cepat. Dia pikir dia bisa menghancurkanku? Dia pikir aku akan meratapinya? Dia salah besar. Dia mungkin mengambil uangku. Tapi dia lupa satu hal. Dia lupa siapa yang menghasilkan uang itu. Dia lupa. Aku adalah Indira. Aku membangun karierku dari nol.
Aku bisa menghancurkannya sampai ke nol. Kita sudah sampai, Mbak. Suara sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku memandangi rumahku. Rumah bergaya minimalis modern di kawasan elit. Rumah yang kucicil dengan gajiku. Rumah yang Dimas, desain ulang, interiornya, menghabiskan ratusan juta. Dari luar, semuanya tampak normal. Pagar putih itu tertutup rapat. Taman kecil di depannya terawat rapi. Mobil Mercedesku terparkir di garasi. Mobilku ada di garasi. Tadi pagi aku berangkat rapat naik taksi online karena Dimas bilang dia perlu memakai mobilku untuk bertemu klien penting. Dia tidak membawanya. Tentu saja. Untuk apa membawa mobil jika dia berencana kabur naik pesawat? Aku membayar sopir taksi, melempar uang beberapa lembar lebih banyak dari yang seharusnya. Aku tidak peduli. Aku turun. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke gembok pagar. Klik. Pagar terbuka. Aku berjalan menyusuri jalan setapak kecil menuju pintu utama. Firasatku semakin buruk. Aku menekan gagang pintu. Tidak terkunci. Jantungku berdebar kencang. Aku selalu mengunci pintu. Bahkan jika aku hanya pergi ke warung depan. Dimas, sebaliknya, ceroboh. Tapi hari ini bukan kecerobohan. Aku mendorong pintu itu perlahan. Mas? Dimas. Suaraku menggema di rumah yang kosong. Hal pertama yang kulihat adalah ruang tamu. Bantal-bantal sofa berserakan. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Televisi layar datar 80 inci yang menempel di dinding hilang. Hanya menyisakan braket dan kabel-kabel yang menjuntai seperti usus terburai. Sistem suara mahal yang selalu dibanggakan Dimas hilang. Lukisan abstrak besar karya seniman ternama yang kubeli di sebuah lelang hilang. Tapi ini bukan perampokan biasa. Perampok akan mengambil barang-barang kecil yang mudah dibawa. Perampok akan mengacak-acak segalanya. Ini bersih. Ini terencana. Dia pasti sudah menyewa jasa angkut barang. Dia sudah merencanakan ini berhari-hari. Mungkin berminggu-minggu. Aku tidak membuang waktu. Aku berlari menaiki tangga menuju kamar tidur utama kami. Jika ruang tamu adalah pembukaan yang mengejutkan, kamar tidur kami adalah bencana utama. Pintu lemari pakaian terbuka lebar. Sisi milikku, utuh. Baju kerjaku, gaun-gaunku, semua tergantung rapi. Sisi milik Dimas kosong. Semua kemejanya, setelan jasnya, koleksi sepatunya. Ledes, tak bersisa satu pun. Laci tempat dia menyimpan koleksi jam tangannya terbuka dan kosong. Padahal, akulah yang membelikan sebagian besar jam tangan itu. Aku merasakan mual yang hebat. Lalu mataku tertuju pada dinding di seberang tempat tidur. Di sana dulu tergantung sebuah lukisan pemandangan yang menenangkan. Aku tidak pernah menyukainya. Itu pilihan Dimas. Sekarang lukisan itu tergeletak di lantai. Bingkainya pecah. Dan di dinding tempat lukisan itu seharusnya berada, sebuah lubang menganga. Brankas. Brankas tersembunyi yang kami sepakati untuk menyimpan barang-barang terpenting. Pintunya terbuka. Aku tidak perlu mendekat. Aku sudah tahu apa yang akan kulihat. Tapi kakiku tetap melangkah, seolah ditarik oleh magnet. Aku berlutut di depan brankas yang kini kosong. Semua hilang. Perhiasan warisan dari almarhumah ibuku. Kalung berlian. Set anting zamrud. Satu-satunya peninggalan fisik dari wanita yang melahirkanku. Sertifikat rumah ini. Sertifikat apartemen di pusat kota yang kubeli sebagai investasi sebelum aku menikah. BPKB mobil Mercedesku yang ada di garasi. Beberapa tumpuk mata uang asing. Dolar Amerika, euro, dolar Singapura. Uang darurat yang kusimpan untuk perjalanan bisnis mendadak. Dia mengambil semuanya. Dia tidak menyisakan apapun. Dia tidak hanya mengambil uangku di bank. Dia mengambil masa depanku. Dengan mengambil surat-surat propertiku. Dia mengambil masa laluku. Dengan mengambil perhiasan ibuku. Dia berniat membuatku melarat. Gelandangan. Aku terduduk di lantai yang dingin. Aku tidak menangis. Aku tidak bisa. Rasa syok ini terlalu besar. Terlalu dalam. Rasanya seperti ada lubang hitam di dadaku. Menyedot semua emosi. Mataku memindai lantai kamar yang berantakan. Lalu aku melihatnya. Di atas meja nakas di sisi tempat tidur Dimas. Di sebelah lampu tidur yang juga dia pilih.
Tergeletak sebuah benda kecil berkilau. Cincin kawinnya. Dia sengaja meninggalkannya. Itu adalah pernyataan. Itu adalah tanda bahwa pernikahan ini, di matanya, sudah selesai. Itu adalah hinaan terakhir. Aku mengambil cincin emas putih itu. Terasa dingin di tanganku. 8 tahun pernikahan kami, diringkas dalam logam dingin yang tak berarti ini. Aku menggenggam cincin itu erat. Amarah yang tadi dingin, kini mulai terasa panas. Dia pikir ini akhirnya? Dia pikir dia sudah menang? Aku berdiri. Aku berjalan keluar kamar, menuruni tangga, melewati ruang tamu yang sudah dijarah. Aku menuju dapur. Tanganku bergerak otomatis. Aku mengambil cangkir kopi terbesar yang kupunya. Aku menyalakan mesin kopi. Aku butuh kafein. Aku butuh otakku bekerja. Sambil menunggu kopi diseduh, aku mengambil ponselku. Aku tidak akan menelepon polisi. Belum. Polisi lambat. Polisi butuh bukti. Aku butuh seseorang yang cepat. Seseorang yang bisa berpikir sekotor Dimas. Seseorang yang tahu cara menghancurkan orang lain secara legal. Aku membuka kontakku. Aku menggulir melewati nama-nama klien penting. Melewati nama, ibu. Aku berhenti pada satu nama. Rizwan. Sahabat lamaku dari Fakultas Hukum. Pria yang pernah ku kencani selama 3 bulan sebelum kami sadar kami lebih cocok menjadi rival debat daripada sepasang kekasih. Pria yang kini dikenal sebagai pengacara paling tajam, paling licik, dan paling ditakuti di Jakarta. Kami sudah lama tidak bicara. Tapi dia pernah berkata padaku, "Ra, kalau kamu cuma butuh teman curhat, telepon yang lain. Tapi kalau kamu dalam masalah besar dan kamu mau menang mutlak, telepon aku." Hari ini, aku tidak hanya ingin menang. Aku ingin balas dendam. Aku menekan tombol panggil. Ponsel berdering 2 kali. Aku mendengarkan suara mesin kopi yang mulai meneteskan cairan hitam pekat ke cangkirku. Halo. Suara Rizwan terdengar berat dan profesional. Mungkin dia sedang di tengah rapat. Rizwan. Ini Indira. Hening sejenak di seberang. Indira? Tumben. Ada apa? Suaramu aneh. Aku tidak berbasa-basi. Aku butuh bantuanmu. Bukan bantuan teman. Aku butuh pengacara. Pergantian nada di seberang sana berlangsung instan. Suara santainya hilang, digantikan oleh fokus yang tajam. Oke. Di kantorku? Besok. Sekarang. Di rumahku. Aku menelan ludah. Bawa laptopmu. Dan bawa siapapun tim terbaikmu yang bisa kamu hubungi. Ini besar. Wan. Ini bencana. Rizwan tidak bertanya apa masalahnya. Dia hanya berkata, "Alamatmu masih yang lama? Di Permata Hijau." Masih. Aku di jalan. 20 menit. Dia menutup telepon. 20 menit. Aku punya waktu 20 menit. Aku meneguk kopi hitamku. Panasnya membakar tenggorokanku. Tapi itu bagus. Itu membuatku tetap fokus. Aku berjalan kembali ke ruang tamu. Aku duduk di sofa yang masih tersisa, di tengah kekacauan yang ditinggalkan Dimas. Aku membuka aplikasi bank di ponselku. Semuanya benar. Rekening gabungan, 0 rupiah. Rekening investasiku, 0 rupiah. Rekening tabungan pribadiku, 0 rupiah. 7,5 miliar. Aku membuka galeri fotoku. Aku menatap foto terakhir kami bersama. Liburan ke Bali, 3 bulan lalu. Kami tersenyum. Dimas merangkulku. Senyumnya terlihat palsu sekarang. Matanya tidak tertuju padaku, tapi pada sesuatu di luar kamera. Mungkin dia sudah merencanakannya sejak saat itu. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Tepat 20 menit. Rizwan selalu tepat waktu. Aku membukakan pintu. Dia berdiri di sana. Masih sama seperti yang kuingat. Setelan jas abu-abu yang mahal, rambut disisir rapi ke belakang, dan mata yang tajam seperti elang. Dia membawa koper kerja dari kulit. Dia menatap mataku, lalu pandangannya beralih ke belakangku, ke ruang tamu yang kosong. Dia melihat braket televisi yang telanjang. Dia mengambil televisinya, kata Rizwan datar. Dia mengambil semuanya. Jawabku. Aku mempersilakannya masuk. Dia meletakkan kopernya di atas meja kopi. Dia tidak duduk. Dia berkeliling ruangan.
Dia melihat ke tangga. Di atas lebih buruk. Tanyanya. Brankas kosong. Sertifikat rumah. BPKB mobil. Perhiasan ibuku. Semuanya. Rizwan mengangguk pelan. Oke. Dia kembali ke meja kopi. Membuka kopernya. Dia tidak mengeluarkan tumpukan kertas. Dia mengeluarkan laptop dan sebuah tablet. Buatkan aku kopi, katanya. Hitam. Tanpa gula. Sudah kusiapkan di dapur. Jawabku. Aku mengambilkan kopi untuknya sementara dia menyalakan laptopnya. Saat aku kembali, dia sudah siap. Ceritakan, katanya. Matanya menatapku lekat. Dari awal. Jangan ada yang dikurangi. Jangan ada yang dilebihkan. Setiap detail penting. Dan aku pun bercerita. Aku menceritakan pertengkaran kami pagi tadi. Aku menceritakan telepon histeris dari Karina tentang kecelakaan maut. Aku menceritakan perjalananku ke rumah sakit Medika. Lalu aku menceritakan intinya. Di tengah jalan, Bang menelepon, kataku. Mata Rizwan menajam. Bang mana? Sentosa Prima. Divisi prioritas. Lanjutkan. Mereka konfirmasi suamiku ada di bank 30 menit yang lalu. Dia mengosongkan rekening gabungan dan rekening pribadiku. 7,5 miliar. Pakai surat kuasa. Surat kuasa yang kamu tanda tangani tanpa kamu baca. Tebaknya. Aku mengangguk. Malu. Dia bilang itu untuk proposal bisnis. Klasik. Gumam Rizwan. Dia mengetik sesuatu dengan cepat di laptopnya. Lalu, aku minta bukti. Mereka mengirimiku foto CCTV. Tunjukkan padaku. Aku mengirimkan gambar itu ke nomornya. Dia membukanya di tabletnya. Dia memperbesar wajah Dimas. Lalu wajah Karina. Dia tersenyum, kata Rizwan. Dan dia bawa koper. Dia tidak akan merampokmu lalu duduk manis di rumah. Dia sedang dalam perjalanan kabur. Aku tahu, kataku. Setelah itu aku ke rumah sakit. Tidak ada pasien bernama Dimas. Tidak ada kecelakaan. Lalu aku pulang. Dan ya, kamu lihat sendiri. Aku berhenti. Aku sudah menceritakan semuanya. Rizwan bersandar di sofa. Dia menyesap kopinya. Dia terdiam selama 1 menit penuh. Matanya menatap layar laptopnya. Otaknya bekerja. Oke, katanya akhirnya, meletakkan cangkirnya. Ini bukan kasus perceraian biasa, Indira. Ini pencurian, penggelapan dalam rumah tangga, pemalsuan, penipuan. Ini kriminal murni. Dia berbalik menghadap laptopnya. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Dia pikir dia pintar, gumam Rizwan. Dia membuat cerita kematian palsu agar kamu sibuk di kamar mayat selama berjam-jam. Itu memberinya waktu setidaknya 6-8 jam untuk kabur dari negara ini sebelum kamu sadar. Tapi Ban meneleponku, kataku. Ban meneleponmu. Itu kesalahannya. Satu-satunya kesalahan dia. Dia terlalu serakah. Dia mengambil uang dari rekening pribadimu, bukan hanya rekening gabungan. Itu memicu alarm di sistem bank. Dia tidak sabar. Dan itu akan jadi kehancurannya. Rizwan memakai AirPods Bluetooth. Santi, katanya. Ini aku. Aku butuh tim forensik digital sekarang. Aku punya 2 nama. Dimas Pratama dan Karina. Kita belum tahu nama belakangnya. Lacak semua aktivitas kartu kredit, pembelian tiket pesawat, pemesanan hotel, dalam 12 jam terakhir. Prioritas 1. Aku tunggu 15 menit. Dia mematikan sambungan. Pertama, kita bekukan dia, kata Rizwan. Dia punya uang tunai 7,5 miliar. Itu banyak, tapi dia juga pasti punya rekening lain. Kita harus kunci semuanya. Dia menelepon lagi. Kali ini, suaranya lebih formal. Pak Sugi, ini Rizwan. Dari firma hukum Adiwijaya. Saya bicara mewakili klien prioritas Anda, Indira. Iya, yang suaminya baru saja menguras rekeningnya. Saya sedang di kediaman beliau. Saya lihat CCTV-nya. Saya lihat rumahnya yang dijarah. Saya kirimkan surat kuasa saya sekarang. Saya mau Anda membekukan semua aset atas nama Dimas Pratama yang terhubung dengan sistem perbankan Anda. Sekarang juga.
Dan saya mau salinan lengkap surat kuasa palsu yang dia gunakan. Dia mendengarkan sejenak. Saya tidak peduli jam operasional. Anda lakukan itu. Atau besok pagi nama bank Anda ada di halaman depan semua koran karena membiarkan nasabah prioritas dirampok oleh suaminya sendiri. Pilih. Dia menutup telepon. Satu beres. Katanya padaku. Polisi. Tanyaku. Itu yang ketiga. Yang kedua adalah imigrasi. Dia pasti akan kabur malam ini. Kita harus hentikan dia di bandara. Tapi kita tidak tahu dia kemana. Dia mengambil 7,5 miliar dan perhiasan. Dia tidak akan liburan ke Bali. Dia kabur ke negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Swiss, Panama, mungkin Brasil. Timku sedang melacaknya. Ponselnya berdengung. Email masuk. Rizwan membacanya. Ekspresinya mengeras. Timku hebat, katanya pelan. Ada apa? Tanyaku. Jantungku berdebar. Dia memutar layar laptopnya ke arahku. Itu adalah email konfirmasi pemesanan tiket. 2 tiket. First class. Kata Rizwan. Atas nama Dimas Pratama dan Karina Anjani. Aku menatap nama itu. Karina Anjani. Tujuan. Zurich, Swiss. Transit di Singapura. Lanjut Rizwan. Dan dia tidak bodoh. Dia tidak memesan dari Jakarta. Maksudmu? Dia memesan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta. Tapi dia memesannya 3 hari lalu. Menggunakan kartu kredit baru yang dibuat atas nama perusahaan cangkang yang baru dia daftarkan bulan lalu. Dia sudah menyiapkan ini. Lama sekali. Aku merasa mual lagi. 3 hari lalu. 3 hari lalu dia masih tidur di sampingku. Dia masih menciumku selamat pagi. Kapan penerbangannya? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Rizwan menatap jam di pergelangan tangannya. Saat itu pukul 4:30 sore. Malam ini, Ra, katanya pelan. Penerbangannya pukul 9 malam. 4,5 jam. Oke. Langkah ketiga, kata Rizwan, berdiri dan menyambar jasnya. Polisi. Kita ke kantor polisi. Tidak ada waktu. Aku sudah menelepon kontakku di Mabes Polri dalam perjalanan ke sini. Aku mengirimkan semua data yang kamu berikan. Foto CCTV, rincian rekening, foto brankasmu. Mereka sedang menyiapkan laporan. Kita akan bertemu dengan tim mereka di jalan. Kita mau kemana? Rizwan menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sedikit senyum di wajahnya. Senyum seekor hiu. Kita ke bandara, Indira. Katanya, kamu bilang kamu mau balas dendam, kan? Tidak ada balas dendam yang lebih manis daripada melihat wajah seorang pria yang berpikir dia menang, tepat di saat dia sadar dia kehilangan segalanya. Dia mengambil kopernya. Aku berdiri. Aku tidak membawa apa-apa. Aku hanya membawa ponselku dan amarahku. Ayo, kataku. Aku tidak sabar melihat wajahnya. Mobil Rizwan membelah kemacetan Jakarta dengan brutal dan efisien. Dia sepertinya tahu setiap jalan tikus. Setiap celah yang bisa dilewati. Aku duduk diam di kursi penumpang, memandangi gedung-gedung yang berlarian di luar jendela, tapi tidak benar-benar melihatnya. Rasa syok itu telah menguap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, berat, dan sangat fokus. Ini bukan lagi duka. Ini adalah perhitungan. Otakku mulai bekerja, memutar ulang 8 tahun pernikahanku seperti sebuah film yang rusak. Aku mencari tanda-tandanya. Dan sekarang, semuanya terlihat begitu jelas. Keluhan-keluhannya yang tak ada habisnya tentang uang. Bisnis-bisnisnya yang selalu gagal. Dia selalu menyalahkan mitra bisnisnya, menyalahkan pasar, menyalahkan pemerintah. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Aku ini nggak seberuntung kamu, Ra, katanya suatu malam. Kamu sentuh apa aja jadi emas. Aku kayaknya dikutuk. Aku memeluknya malam itu. Aku bilang itu tidak benar. Aku bilang aku akan selalu mendukungnya. Bodoh. Aku mendukungnya. Ya. Aku mendukung parasit yang mengisap hidupku pelan-pelan. Modal bisnis. Yang kuminta rupanya adalah uang untuk menutupi kekalahan judinya. Pertemuan klien. Yang membuatnya pulang pagi rupanya adalah sesi maraton di meja poker online. Dan Karina. Wanita itu.
Aku mencoba mengingat-ingat. Apakah aku pernah melihatnya? Apakah namanya pernah disebut? Ponsel Rizwan berdering, terhubung ke sistem audio mobil. Suara seorang wanita yang tajam dan cepat terdengar. Rizwan, Santi di sini. Aku dapat sesuatu. Bicara, San, kata Rizwan, matanya tetap fokus ke jalan. Karina Anjani, 25 tahun. Model, lebih banyak di Instagram daripada di chatwal. Punya hutang kartu kredit 120 juta di 3 bank berbeda. Lunas, dibayar lunas 2 minggu lalu. Oleh Dimas, tentu saja, gumam Rizwan. Pakai uang Indira. Tepat, sahut Santi. Dan ada yang lebih menarik. Soal Dimas. Dia bukan cuma penjudi kecil-kecilan. Dia kelas kakap. Dia punya utang angkanya besar. Sangat besar. Bukan cuma ke situs judi online. Dia pinjam dari sebut saja. Pihak ketiga yang tidak ramah. Lintah darat kelas berat. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Lintah darat. Mereka mulai menagihnya dengan kasar sebulan terakhir. Lanjut Santi. Ada laporan polisi tentang keributan di salah satu proyek bisnisnya yang gagal. Sepertinya dia sudah terpojok. Sekarang semuanya masuk akal. Dia tidak hanya kabur denganku. Dia kabur dari orang-orang yang mungkin akan mematahkan kakinya. Atau lebih buruk, cerita kematian palsu itu. Kataku pelan, lebih pada diriku sendiri. Rizwan menangkapnya. Ya, itu jenius. Sebenarnya, itu bukan cuma buat kamu. Itu buat semua orang. Buat para penagih utang itu. Kalau Dimas Pratama mati dalam kecelakaan hebat, utangnya lunas. Tidak ada lagi yang bisa ditagih. Dia bisa menghilang. Dia bebas. Dia berencana membuat semua orang berhenti mencarinya. Dia membunuh dirinya sendiri di atas kertas, agar bisa hidup mewah di Swiss dengan uangku. Dia mengambil 7,5 miliar. Lanjut Rizwan. Otaknya menyusun kepingan teka-teki itu. Dia mungkin berencana memakai sebagian untuk membayar utang itu. Tapi di menit terakhir dia memutuskan untuk serakah. Dia memutuskan untuk kabur dari semua orang. Dia dan Karina. Meninggalkan semua masalahnya di Jakarta. Dan meninggalkanku untuk membereskan kekacauan itu. Bisa saja para lintah darat itu datang mencariku. Menagih utang suamiku padaku. Kemarahan itu kini bercampur dengan rasa takut. Dia tidak hanya menghancurkan keuanganku. Dia membahayakan nyawaku. Mereka tidak akan bisa menghubungimu, Ra, kata Rizwan. Seolah membaca pikiranku. Setelah kita menangkapnya, aku akan pastikan semua utang pribadi Dimas tidak akan pernah menyentuhmu. Kita akan gunakan itu di pengadilan. Dia sengaja membahayakanmu. Mobil kami melambat dan masuk ke sebuah area peristirahatan di jalan tol. Beberapa kilometer sebelum gerbang tol bandara. Ini bukan bagian dari rencana. Kenapa kita berhenti? Tanyaku. Langkah ketiga, kata Rizwan. Memarkir mobilnya di sudut yang agak gelap, di sebelah sebuah mobil sedan hitam tanpa tanda. 2 pria berjaket kulit keluar dari mobil itu. Mereka tidak terlihat seperti polisi berseragam. Mereka terlihat efisien. Rizwan menurunkan kaca jendelanya. Salah satu pria itu mengetuk kaca. Pak Rizwan? Saya itu Hendra. Ini rekan saya, Bribka Joko. Terima kasih sudah datang secepat ini, kata Rizwan, menyerahkan sebuah map tebal berwarna coklat. Di dalam situ semua buktinya. Salinan CCTV bank, bukti transfer, foto brankas, foto rumah yang dijarah, dan salinan tiket pesawat mereka. Ibtu Hendra mengambil map itu dan membukanya sekilas di bawah cahaya lampu area peristirahatan. Ini gila, gumam Bribka Joko, melihat foto brankas yang dibobol. Dia akan terbang pukul 9 malam ini. Tujuan Zurich. Kita punya 3,5 jam, kata Rizwan. Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Bandara, kata Ibtu Hendra, suaranya tegas. Surat perintah penangkapan sementara sedang dalam proses atas nama Dimas Pratama dan Karina Anjani, atas dugaan penipuan dan penggelapan. Bagus, kata Rizwan. Tapi aku mau ini berjalan mulus. Aku tidak mau ada keributan di lobi check-in. Kami juga tidak mau, sahut Hendra. Mereka terbang first class. Kemungkinan besar mereka sudah check-in online dan akan langsung ke lounge. Rencana kita,
Tanya Rizwan. Kami akan masuk bersama Anda. Tapi kami akan tetap di belakang. Kami butuh Ibu Indira. Ibtu Hendra menatapku di kursi penumpang. Tatapannya profesional. Tapi ada sedikit simpati di sana. Untuk melakukan identifikasi visual. Kami tidak mau salah tangkap. Saya bisa, kataku. Suaraku lebih mantap dari yang kuduga. Setelah Ibu yakin itu mereka, Ibu beri kami tanda. Atau Pak Rizwan yang beri tanda. Lanjut Hendra. Kami akan langsung bergerak. Kami akan bawa mereka ke pos polisi bandara untuk interogasi awal. Senyap mungkin. Sempurna, kata Rizwan. Kita bertemu di dalam. Jangan ikuti mobil saya terlalu dekat. Kedua polisi itu mengangguk. Mereka kembali ke mobil mereka. Rizwan kembali menginjak gas. Kami keluar dari area peristirahatan. Kembali ke jalan tol yang ramai. Gerbang tol Bandara Soekarno-Hatta sudah terlihat di depan. Jantungku mulai berdebar. Bukan karena takut. Bukan karena sedih. Ini adalah antisipasi. Ini adalah detak jantung seorang pemburu yang semakin dekat dengan mangsanya. Ra, kata Rizwan pelan. Saat kami mengambil tiket tol. Di dalam sana, kamu akan melihatnya. Kamu akan melihatnya dengan wanita itu. Mereka mungkin akan tertawa. Mereka mungkin akan bahagia. Itu akan menyakitkan. Aku menoleh padanya. Itu tidak akan menyakitkan, Wan, kataku. Itu hanya akan menambah bahan bakar. Rizwan menatapku sejenak. Lalu sedikit senyum muncul di wajahnya. Senyum yang jarang kulihat. Senyum penuh penghargaan. Dia salah memilih wanita untuk ditipu, katanya. Ya, jawabku. Dia salah besar. Kami melaju menuju Terminal 3. Terminal Keberangkatan Internasional. Tempat di mana Dimas Pratama berpikir hidup barunya akan dimulai. Dia tidak tahu, itu adalah tempat di mana hidupnya, seperti yang dia kenal, akan berakhir. Terminal 3 Soekarno-Hatta di malam hari selalu sibuk. Hiruk-pikuk manusia dari berbagai negara. Ada yang baru tiba, wajahnya lelah. Ada yang akan pergi, wajahnya penuh harap. Koper-koper bergesekan dengan lantai marmer yang mengkilap. Pengumuman penerbangan menggema dalam berbagai bahasa. Bagi ribuan orang di sini, ini adalah malam yang biasa. Malam perpindahan. Bagiku, ini adalah medan pertempuran. Rizwan memarkir mobilnya di parkir VIP. Kami berjalan cepat, berbaur dengan kerumunan. Aku hanya membawa tas tanganku. Di dalamnya hanya ada ponsel dan dompet. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Mereka terbang first class. Mereka tidak akan ada di keramaian ini, kata Rizwan. Mereka pasti sudah di dalam lounge. Kami melewati pemeriksaan keamanan. Rizwan menunjukkan kartu pengacaranya dan berbicara pelan dengan petugas keamanan bandara yang sepertinya sudah menunggu kami. Kami dipersilakan melewati jalur khusus, tanpa antrean. Ibtu Hendra dan Bribka Joko berada sekitar 10 meter di belakang kami. Pura-pura tidak saling kenal. Berbaur seperti penumpang biasa. Kami melewati imigrasi. Lagi-lagi, jalur cepat. Semuanya terasa kabur. Langkah kakiku cepat dan mantap. Aku tidak goyah. Area keberangkatan internasional kini terbentang di depan kami. Toko-toko mewah. Restoran-restoran mahal. Dan di sanalah, petunjuk arah menuju first class lounge. Jantungku berdebar semakin kencang. Memompa adrenalin ke seluruh tubuhku. Ingat, Ra, Rizwan berbisik sambil kami berjalan. Tetap dingin. Kamu hanya penonton. Biarkan mereka yang berakting. Aku mengangguk. Kami tiba di depan lounge yang megah. Pintu kaca otomatis terbuka. Resepsionis yang ramah tersenyum. Selamat malam, Bapak, Ibu. Boleh saya lihat boarding pass Anda? Rizwan melangkah maju, menghalangi pandanganku sejenak. Dia menunjukkan kartunya lagi dan berbicara sangat pelan kepada resepsionis itu. Senyum sang resepsionis membeku. Dia menatap Rizwan, lalu menatapku, lalu menatap ke belakang kami di mana kedua polisi itu kini berdiri santai di dekat toko parfum. Resepsionis itu menelan ludah. Mohon tunggu sebentar, Pak. Tidak ada waktu, kata Rizwan tegas. Kami hanya perlu memverifikasi. Apakah Dimas Pratama dan Karina Anjani ada di dalam? Resepsionis itu buru-buru melihat komputernya. Tangannya gemetar. Iya,
Pak, mereka check-in sekitar 30 menit yang lalu. Di mana mereka duduk? Di area champagne bar. Di sudut, dekat jendela. Rizwan menoleh padaku. Ini saatnya. Dia melangkah masuk. Aku mengikutinya. Lounge itu hening dan mewah. Karpetnya tebal, meredam suara langkah kami. Alunan musik jazz pelan terdengar. Beberapa penumpang bisnis sedang bekerja dengan laptop mereka. Yang lain tidur di kursi yang nyaman. Kami berjalan melewati area buffet, menuju champagne bar yang terletak di ujung, dengan pemandangan landasan pacu yang gemerlapan. Dan di sanalah mereka. Waktu seolah berhenti. Mereka duduk di sebuah sofa bludru berwarna merah marun, di sudut paling pribadi. Sebuah botol sampanye mahal tergeletak di dalam ember es di meja rendah depan mereka. 2 gelas terisi setengah. Mereka tidak terlihat seperti buronan. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Dimas, dia memakai kemeja linen putih yang terlihat sangat mahal. Rambutnya ditata rapi. Dia tertawa. Tawa yang dalam dan lepas. Tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudengar dia arahkan padaku. Karina, wanita di foto CCTV itu. Dia cantik, muda. Dia bersandar di bahu Dimas, memegang ponselnya, mengambil foto selfie. Dia tertawa centil, lalu mencium pipi Dimas. Mereka merayakan. Mereka merayakan kematian palsunya. Mereka merayakan perampokan 7,5 miliar. Mereka merayakan kehancuranku. Rasa sakit itu menusukku. Ijem. Tapi hanya sedetik. Amarahku membakarnya hingga hangus. Aku melihat tas tangan Karina yang tergeletak di meja. Tas bermerek yang aku tahu harganya lebih dari 100 juta. Mungkin dibeli pagi ini. Dengan uangku. Di samping kaki mereka. 2 tas kabin mewah. Aku yakin isinya adalah sisa uang tunai dan perhiasan ibuku. Ra, bisik Rizwan. Itu mereka. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan ponselku dari tas. Kamu mau apa? Tanyanya. Merekam, kataku pelan. Aku mau ingat wajahnya saat dia sadar. Aku menekan tombol rekam. Lalu aku mulai berjalan. Rizwan mengikutiku. Langkah kakiku mantap. Klik, klak, klik, klak. Suaranya terdengar sangat keras di telingaku. Di atas alunan musik jazz. Mereka masih belum melihatku. Mereka terlalu sibuk merayakan. Aku berjalan lurus ke arah meja mereka. Aku tidak berhenti sampai lututku hampir menyentuh meja sampahnya itu. Karina yang pertama mengangkat kepala. Mungkin bayanganku menutupi cahaya dari ponselnya. Dia menatapku. Ekspresi wajahnya berubah dari senang menjadi bingung. Lalu kesal. Mungkin dia mengira aku pelayan. Atau penumpang lain yang tersesat. Maaf, Mbak. Di sini. Katanya. Suaranya sombong. Tapi Dimas, yang mengikuti arah pandangan Karina, menatapku. Dan dunia mereka hancur. Senyum di wajahnya membeku. Tawa itu mati di tenggorokannya. Warna kulitnya berubah dari cerah menjadi pucat pasi. Pucat seperti mayat. Gelas sampahnya yang sedang dipegangnya berhenti di udara. Matanya membelalak. Dia tidak hanya kaget. Dia ketakutan. Dia menatapku seolah dia baru saja melihat hantu. Dan dalam arti tertentu, memang benar. Aku adalah hantu dari kehidupan yang dia pikir sudah dia kubur pagi ini. Ponselku merekam semuanya. Ekspresi ketakutan yang tak ternilai harganya itu. Aku tersenyum. Senyum pertamaku hari ini. Seru sekali pestanya. Mas Dimas. Kataku. Suaraku tenang, jernih, dan mematikan. Indira? Dia berhasil mengeluarkan satu kata itu. Suaranya tercekat. Serak. Kakakmu? Bagaimana? Karina menatap Dimas. Lalu menatapku. Kebingungan total di wajahnya. Sayang, ini siapa? Dia kan harusnya. Harusnya aku ada di kamar mayat, kan? Potongku. Mataku tidak pernah lepas dari Dimas. Sedang menangisi jasadmu yang hancur karena kecelakaan. Gelas sampahnya di tangan Dimas terlepas. Jatuh ke lantai karpet tebal. Bunyinya teredam. Tapi sampahnya itu tumpah. Membasahi sepatunya yang mahal. Sayang sekali. Lanjutku. Ponselku masih merekam. Ban menelepon lebih dulu. Ponselku masih tergenggam erat. Layarnya menyala.
merekam setiap piksel dari kehancuran seorang pria. Dimas masih membeku. Wajahnya adalah kanvas ketakutan murni. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tidak melihatku sebagai istri. Dia melihatku sebagai hantu. Sebagai sesuatu yang mustahil. Karina, di sebelahnya, adalah yang pertama menemukan suaranya. Tapi suaranya tidak lagi centil. Suaranya melengking dan penuh kebingungan. "Dimas, dia siapa?" teriaknya, mengguncang lengan Dimas. "Apa maksudnya, Bang?" "Dimas, kamu bilang. "Aku bilang apa, Karina?" tanyaku, melangkah lebih dekat. Aku menonaktifkan rekamanku, memasukkan ponsel kembali ke tas. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Dia bilang aku sudah mati, kan? Dia bilang dia baru saja jadi duda yang berduka. Karina menatapku, lalu menatap Dimas. Matanya membelalak saat kepingan-kepingan itu mulai menyatu di kepalanya yang mungkin tidak terlalu cerdas. Kamu bohong sama aku," bisiknya pada Dimas. "Kamu bilang." "Diam." Dimas akhirnya berteriak. Itu bukan teriakan kemarahan. Itu teriakan seekor tikus yang terpojok. Dia melompat berdiri. Sampahnya di celananya menetes ke karpet. "Indira, ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan." Aku hampir tertawa. Bahkan di saat seperti ini, dia masih mencoba. "Oh ya?" kataku. Suaraku masih tenang. "Coba jelaskan padaku, Mas. Bagian mana yang aku salah? Bagian di mana kamu pura-pura mati? Bagian di mana kamu menguras rekeningku sampai nol? Atau bagian di mana kamu berencana kabur ke Swiss dengan dia? Pakai uang hasil kerjaku." Setiap kata adalah tamparan. Dimas mundur selangkah. Di sekeliling kami, lounge yang tadi hening kini berdengung. Orang-orang berhenti minum. Mereka berhenti membaca koran. Mereka berhenti mengetik di laptop. Semua mata tertuju pada kami. Pada drama yang terjadi di sofa beludru merah. Ini lebih menarik dari film apapun yang mereka putar di pesawat. "Ibu, Bapak, mohon." Seorang manajer lounge yang gugup mendekati kami, mencoba menenangkan situasi. Rizwan maju selangkah, menghalangi pria itu. Dia tidak menatap pria itu. Matanya tertuju pada Dimas. "Tetap di belakang," kata Rizwan pelan. Indira, dengerin aku dulu." Dimas memohon. Dia mengulurkan tangannya. Aku bisa jelasin. Aku terpaksa. Aku punya utang. Mereka ngancem aku. Jadi kamu pikir, dengan mengorbankanku, kamu akan selamat? Tanyaku. Kamu pikir dengan mengambil perhiasan ibuku, utangmu lunas? Wajah Dimas semakin pucat. Kamu tahu soal. Aku tahu semuanya, Mas. Potongku. Dan saat itulah dia melihat mereka. Di belakangku, di pintu masuk lounge, Ibtu Hendra dan Bribka Joko sudah melepaskan samaran mereka. Mereka tidak lagi terlihat seperti penumpang. Mereka terlihat seperti polisi. Mereka berjalan cepat, terarah, langsung ke arah kami. Mata Dimas melesat. Dari aku, ke Rizwan, kedua polisi itu. Dia terperangkap. Dan di saat itu, instingnya mengambil alih. Insting pengecut. Dia tidak akan bertarung. Dia akan lari. "Dimas, jangan!" teriakku, tapi sudah terlambat. Dengan satu gerakan tiba-tiba, dia mendorong meja kopi di depannya. Botol sampanye, ember es, dan 2 gelas terlempar. Kaca pecah. Sampanye membasahi lantai. Karina menjerit. Dimas berbalik dan berlari. Dia berlari ke arah berlawanan, menuju jendela-jendela besar yang menghadap landasan pacu, mencari pintu keluar darurat, mencari celah. Dia tidak akan kabur. Ibtu Hendra berteriak. "Berhenti! Polisi!" Bribka Joko lebih cepat. Dia tidak berlari mengejar. Dia berlari memotong. Dia melompati sofa beludru dengan gerakan yang mengejutkan lincah. Dimas baru berlari sekitar 10 langkah saat Bribka Joko menerjangnya dari samping. Itu bukan adegan film laga yang heroik. Itu cepat, brutal, dan memalukan. Bribka Joko tidak memukulnya. Dia hanya menggunakan momentum tubuhnya. Dimas, yang tidak pernah berolahraga seumur hidupnya, terlempar ke lantai seperti karung beras. Dia jatuh menimpa sebuah troli minuman. Gelas-gelas pecah.
Suara dentuman tubuhnya yang jatuh bergema di lounge yang senyap. Argreg. Dia mengerang kesakitan, memegangi bahunya. Bribka Joko sudah ada di atasnya. Lututnya menekan punggung Dimas. Dalam hitungan detik, tangan Dimas sudah diborgol ke belakang punggungnya. Tetap di tempat. Jangan bergerak. Suara Bribka Joko dingin dan profesional. Di sudut sofa, Karina menjerit-jerit histeris. Dia tidak mencoba kabur. Dia hanya duduk di sana, di tengah tumpahan sampahnya, menangis dan berteriak. Bukan aku. Aku nggak tahu apa-apa. Dia bilang dia duda. Dia bilang istrinya udah meninggal. Dia bohong sama aku. Ibtu Hendra menghampirinya. Nona, tenang. Anda harus ikut kami ke kantor. Nggak mau. Aku nggak salah apa-apa. Lepasin dia. Dimas, bilang sama mereka. Bilang kalau aku nggak salah. Tapi Dimas tidak bisa menjawab. Dia telungkup di lantai. Wajahnya menempel di karpet yang basah oleh sampahnya. Pria yang 3 menit lalu merayakan hidup barunya, kini tertangkap seperti binatang. Ibtu Hendra menghela napas. Bawa dia juga. Seorang petugas keamanan bandara wanita yang dipanggil oleh Ibtu Hendra, kini mendekati Karina. Ayo, Nona, berdiri. Jangan sentuh aku. Aku ini korban. Karina menepis tangan petugas itu. Nona, jangan mempersulit keadaan. Karina akhirnya diseret berdiri. Riasannya luntur karena air mata. Gaun mahalnya ternoda. Dia terlihat kacau. Dia terlihat persis seperti wanita yang menangis histerior di telepon pagi tadi. Setidaknya, kali ini tangisannya tulus. Ibtu Hendra menoleh padaku dan Rizwan. Kami ambil alih dari sini. Pak Rizwan, Ibu Indira, silakan ikuti kami ke Polres Bandara untuk memberikan keterangan. Kami di belakang Anda, kata Rizwan. Pasangan itu, pasangan penipuku, mulai digiring keluar lounge. Ini adalah Walk of Shame, mereka. Semua penumpang di lounge menonton. Mereka tidak berbisik lagi. Mereka menatap terang-terangan. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Dimas, dengan tangan diborgol ke belakang, diseret berdiri oleh Bribka Joko. Kemeja linen putihnya kotor. Rambutnya yang tadi rapi, kini acak-acakan. Dia tidak berani menatap siapapun. Matanya tertuju ke lantai. Karina lebih dramatis. Dia masih menangis. Masih berteriak-teriak menyalahkan Dimas. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu perusak hidupku. Brengsek. Mereka digiring melewati lobi lounge, melewati resepsionis yang pucat, keluar ke area terminal utama. Orang-orang di terminal juga berhenti untuk melihat. Seorang pria tampan diborgol, diseret oleh polisi, diikuti seorang wanita cantik yang menjerit-jerit. Ini tontonan gratis. Aku dan Rizwan berjalan di belakang mereka, menjaga jarak. Kami bukan bagian dari tontonan itu. Kami adalah sutradaranya. Saat mereka digiring menuju eskalator turun ke pos polisi, Dimas berhenti. Dia berbalik. Dia menatapku. Hanya 1 detik. Di matanya, aku tidak melihat penyesalan. Aku tidak melihat rasa bersalah. Aku melihat kebencian. Dia benci padaku. Bukan karena dia menipuku, tapi karena aku berhasil menangkapnya. Aku menatapnya balik. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menunjukkan emosi apa-apa. Aku hanya menatap. Lalu, aku mengangguk. Pelan. Sebuah anggukan yang berarti, ya, ini aku. Ini aku yang melakukannya. Dan ini baru permulaan. Ibtu Hendra mendorong bahunya pelan. Jalan. Dia berbalik dan menghilang menuruni eskalator. Aku menghela napas. Napas pertama yang terasa benar-benar lega sepanjang hari ini. Selesai, bisik Rizwan di sebelahku. Belum, jawabku. Belum selesai. Polres Bandara tidak seperti kantor polisi yang ada di film-film. Tempat ini terang benderang, sibuk, dan berbau aneh. Campuran antara bau AC yang terlalu dingin, kopi basi, dan sedikit bau keringat. Ini adalah antitesis dari kemewahan lounge first class tadi. Kami dibawa ke sebuah ruangan yang tampaknya milik Ibtu Hendra. Di dalamnya ada meja, beberapa lemari arsip, dan sebuah papan tulis putih. Jauh lebih nyaman daripada ruang interogasi.
Dimas dan Karina dipisah. Mereka dibawa ke ruang interogasi yang berbeda di ujung koridor. Aku bisa mendengar suara tangisan Karina yang melengking dari kejauhan, sebelum akhirnya teredam oleh pintu yang tertutup. "Ibu Indira, Pak Rizwan, silakan duduk," kata Ibtu Hendra. Dia meletakkan map coklat dari Rizwan di atas mejanya. "Kami perlu mengambil berita acara pemeriksaan, BAP, resmi dari Ibu." Selama 2 jam berikutnya, aku berbicara. Rizwan duduk di sebelahku, tapi dia membiarkanku berbicara. Dia hanya sesekali menyela untuk memberikan klarifikasi hukum atau menyerahkan bukti pendukung dari tasnya. Aku menceritakan semuanya. Dari awal, aku menceritakan telepon pagi tadi. Aku menirukan suara tangisan Karina. Aku menceritakan nama rumah sakit Medika. Aku menceritakan telepon dari Bank Sentosa Prima. Aku menyebutkan nama Pak Sugi. Aku menyebutkan jumlah pastinya. 7,5 miliar. Aku menceritakan tentang surat kuasa yang kutandatangani tanpa kubaca. Aku mengakuiku kebodohanku. Tapi Rizwan memotong. "Klien saya menandatangani di bawah tekanan dan manipulasi psikologis dari suaminya. Itu bukan kebodohan. Itu adalah undue influence," kata Rizwan. Ibtu Hendra mengangguk dan mencatat. Aku menceritakan rekaman CCTV bank. Aku menceritakan tentang rumahku, brankas yang dibobol, perhiasan ibuku. Aku membuat daftar di kepalaku, menyebutkan setiap barang yang kuingat. Kalung berlian, anting zamrud, sertifikat rumah, sertifikat apartemen, BPKB mobil. Aku menceritakan tentang temuan Rizwan, tiket first class ke Zurich, utang judi Dimas, lintah darat. Aku berbicara dengan tenang, tanpa air mata, tanpa histeria. Suaraku datar, faktual. Setiap kata adalah fakta. Setiap fakta adalah peluru. Ketika aku selesai, Ibtu Hendra menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan kagum. Ini BAP terlengkap yang pernah saya terima, Bu," katanya. "Ibu Indira, Anda sudah melakukan pekerjaan kami." "Saya hanya ingin keadilan, Pak," kataku. "Dengan semua bukti ini, keadilan adalah hal yang pasti," Ibtu Hendra meyakinkan. "Pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan dalam rumah tangga, pencurian. Pasal-pasalnya berlapis. Mereka tidak akan kemana-mana." Saat itulah Bribka Joko masuk ke ruangan. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Ibtu Hendra. Ibtu Hendra mengangguk. Dia menoleh padaku. "Ibu Indira, tersangka Dimas Pratama menolak berbicara. Dia tidak mau menjawab pertanyaan apapun sampai dia berbicara dengan Anda." Jantungku berdebar. Dia mau bicara denganku. Dia memohon, "Bu." Dia bilang ini soal hidup dan mati. Rizwan langsung menyela. "Jangan, Ra. Tidak ada gunanya. Kamu sudah memberikan keterangan. Biarkan polisi yang bekerja." Aku menggeleng. Aku mau bicara dengannya." Rizwan menatapku, mencari keraguan. Dia tidak menemukannya. "Baik," katanya. "Tapi aku ikut. Aku tidak akan bicara, tapi aku akan ada di ruangan itu. Sebagai pengacaramu." Ibtu Hendra mengangguk. "Kami bisa atur di ruang interogasi 2. Ada kaca satu arah. Kami akan mengawasi." Ruang interogasi 2 berbau lebih buruk. Bau rokok dan ketakutan. Dimas duduk di kursi besi yang menempel di meja. Dia sudah tidak memakai borgol, tapi dia terlihat lebih terkurung dari sebelumnya. Kemeja putihnya yang kotor telah dilepas, mungkin untuk difoto sebagai barang bukti. Dia hanya memakai kaos dalam putih yang sudah kusam. Dia terlihat kurus, menyedihkan. Dia mengangkat kepalanya saat aku masuk. Matanya merah, bukan karena kebencian. Kali ini, karena tangisan. "Ra!" bisinya. Aku berdiri di seberang meja. Rizwan berdiri diam di sudut ruangan, di belakangku. Seperti bayangan. "Kamu punya 5 menit, Dimas," kataku dingin. "Ra, tolong." Dia berdiri, tapi kursinya menghalanginya. Dia mencoba menggapai tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku. Dia mulai menangis. Tangisan yang memalukan. Ingusnya keluar. Dia menyekanya dengan punggung tangannya yang kotor. Aku salah, Ra."
Aku hilaf. Aku nggak tahu apa yang aku pikirin. Aku diam saja. Tapi ini semua bukan ideku. Ra, sumpah. Ini Karina. Dia yang racunin aku. Dia yang bilang kamu jahat sama aku. Dia yang bilang kamu nggak pernah peduli sama aku. Aku masih diam. Mendengarkan kebohongan terakhirnya. Dan utang itu beneran. Ra, mereka ngancem bunuh aku. Mereka kirim foto kamu. Mereka bilang mereka bakal lukain kamu kalau aku nggak bayar. Dia mencoba memutarbalikkan fakta. Dia mencoba menjadi pahlawan. Aku ambil uang itu buat ngelindungin kamu. Ra? Aku tertawa. Tawa itu keluar begitu saja. Kering dan pahit. Melindungiku? Tanyaku. Suaraku meneteskan sarkasme. Kamu melindungiku dengan menguras rekeningku sampai nol? Kamu melindungiku dengan mencuri warisan ibuku? Kamu melindungiku dengan kabur ke Swiss sama selingkuhanmu? Kamu melindungiku dengan membuat cerita kematian palsu biar aku sibuk nangis di kamar mayat. Wajahnya hancur. Dia tahu dia gagal. Ra, tolong. Dia beralih ke taktik lain. Dia berlutut. Pria yang tadi pagi menjadi suamiku, kini berlutut di depanku di ruang interogasi yang kotor. Cabut laporannya. Ra, kumohon. Aku bakal lakuin apa aja. Aku bakal cium kakimu setiap hari. Aku bakal jadi budakmu. Tapi jangan penjarain aku. Ra, Jen. Dia memegang ujung celanaku. Aku menendang tangannya pelan. Jangan sentuh aku. Dia menatapku. Matanya penuh permohonan putus asa. Aku nggak akan cabut laporannya. Dimas, kataku pelan tapi tegas. Aku akan pastikan kamu membayar setiap rupiah yang kamu curi. Dengan waktumu. Ra, enggak. Kamu enggak bisa. Oh, aku bisa. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya dalam-dalam. Dengarkan aku baik-baik. Besok pagi, Rizwan akan mendaftarkan gugatan cerai. Aku menceraikanmu. Enggak, Indira, jangan. Dan soal utangmu. Lanjutku, mengabaikan isak tangisnya. Aku punya kabar baik untukmu. Kamu bilang mereka mengancammu. Kan? Nah, selama kamu di penjara, kamu aman. Mereka nggak bisa menyentuhmu di dalam sana. Anggap saja ini perlindungan. Dia menatapku dengan horor. Dia akhirnya sadar. Penjara bukan hanya hukuman dariku. Penjara adalah satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkannya dari lintah darat. Dan aku baru saja menguncinya di sana. Kamu iblis. Desisnya. Aku tersenyum tipis. Bukan. Dimas, aku adalah istri yang kamu bodohi. Dan kamu lupa, istri yang kamu bodohi ini jauh lebih pintar dari kamu. Aku berbalik. Rizwan, urus sisanya. Aku berjalan keluar ruangan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku mendengar dia menggedor meja dan berteriak memanggil namaku. Di koridor, aku bersandar ke dinding. Kakiku sedikit gemetar. Rizwan keluar beberapa saat kemudian. Dia menutup pintu, membungkam teriakan Dimas. Kamu oke? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku mengambil ponselku. Aku punya satu bukti terakhir buat Pak Hendra. Kami kembali ke ruangan Ibtu Hendra. Ini, kataku, menyerahkan ponselku. Video yang saya rekam di lounge. Bukti kalau mereka sedang merayakan penipuan mereka. Bukti kalau mereka 100% sadar dengan apa yang mereka lakukan. Ibtu Hendra mengambilnya. Ini akan sangat membantu di pengadilan, Bu. Saya tahu, kataku. Kami menandatangani beberapa berkas terakhir. Saat itu sudah lewat tengah malam. Kami berjalan keluar dari Polres Bandara. Udara malam terasa dingin dan segar. Rasanya seperti aku baru saja keluar dari ruangan pengap selama 8 tahun. Aku antar kamu pulang, kata Rizwan. Enggak, kataku. Aku nggak mau pulang ke rumah itu. Belum. Antar aku ke hotel terdekat. Rizwan mengangguk. Mengerti. Di dalam mobil. Kami diam. Kamu hebat, Ra. Kata Rizwan pelan. Aku cuma marah. Jawabku. Kemarahan itu energi. Kamu menggunakannya dengan baik. Aku memandang keluar jendela. Jakarta di malam hari. Lampu-lampu kota. Hidupku hancur berantakan hari ini. Aku kehilangan suami, kehilangan semua uangku,
kehilangan rasa amanku. Tapi saat kami melaju di jalan tol, aku tidak merasa kalah. Aku tidak merasa hancur. Aku merasa bebas. 1 tahun, 365 hari sejak malam di bandara itu. Rasanya seperti seumur hidup yang lain. Aku berdiri di depan jendela apartemen baruku. Jendela ini terbentang dari lantai ke langit-langit, memberiku pemandangan Jakarta dari lantai 60. Lampu-lampu kota berkelip di bawah sana seperti permadani permata yang tak ada habisnya. Ini adalah pemandangan yang kubeli dengan harga mahal. Bukan dengan uang, tapi dengan kehancuran. Hotel tempatku menginap malam itu, akhirnya menjadi rumahku selama 3 bulan. Aku tidak sanggup kembali ke rumah di permata hijau. Rumah itu, yang dulu kubanggakan, kini terasa seperti tempat kejadian perkara. Ternoda. Rizwan yang mengurus semuanya. Jangan sentuh apapun, Ra. Biarkan tim forensik masuk. Katanya keesokan paginya, mereka menemukan banyak hal. Sidik jari Karina di hampir setiap ruangan. Sisa-sisa kokain di laci meja kerja Dimas. Tagihan-tagihan kartu kredit atas nama perusahaan palsu yang dia gunakan untuk mendanai gaya hidupnya yang lain. Bukti-bukti itu menumpuk. Gunung bukti yang tak terbantahkan. Proses hukumnya cepat. Setidaknya, untuk bagian kriminalnya, Dimas, menghadapi bukti CCTV bank, video di lounge, dan kesaksianku, tidak punya pilihan. Dia ditahan. Karina bernasib sedikit lebih baik. Dia menangis di depan hakim, mengaku bahwa dia tertipu oleh pesona Dimas. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Dia pikir Dimas adalah duda kaya yang sedang berduka. Kebohongan yang murahan. Tapi pengacaranya pintar. Dia memposisikan Karina sebagai korban juga. Dia hanya dituntut atas keterlibatan. Dan karena dia bersedia bersaksi memberatkan Dimas, hukumannya ringan. Percobaan. Gugatan ceraiku, di sisi lain, adalah perang. Dimas, dari balik penjara, mencoba melawannya. Dia mencoba mengklaim setengah dari sisa hartaku. Dia mencoba mengatakan bahwa aku yang mendorongnya melakukan itu semua. Rizwan membantainya di ruang sidang. Dia mengeluarkan rekaman suaraku di malam penangkapan. Dia mengeluarkan bukti utang judi. Dia mengeluarkan bukti perselingkuhannya. Dia mengeluarkan video dari lounge bandara. Hakim, seorang wanita parubaya yang tampak lelah, menatap Dimas dengan tatapan paling dingin yang pernah kulihat. Perceraian itu dikabulkan. Gono gini, aku mendapatkan semuanya. Apartemen, mobil, semua atas namaku. Dimas tidak mendapatkan sepeser pun. Dia justru dibebani utang pengadilan. Tapi uangku yang 7,5 miliar? Itu cerita lain. Uang itu hilang. Dimas sudah mentransfer sebagian besar ke rekening-rekening di luar negeri yang sulit dilacak. Sebagian dia gunakan untuk membayar lintah darat. Sebagian lagi dihabiskan oleh Karina. Bank Sentosa Prima, setelah ditekan oleh Rizwan, akhirnya setuju untuk mengembalikan sebagian kecil sebagai itikat baik atas kelalaian mereka memverifikasi surat kuasa. Itu tidak seberapa. Perhiasan ibuku tidak pernah ditemukan. Itu yang paling menyakitkan. Jadi, 1 tahun lalu, aku mendapati diriku di titik nol. Aku punya aset. Aku punya rumah, apartemen, mobil. Tapi aku tidak punya uang tunai. Aku tidak punya dana darurat. Aku tidak punya dana operasional untuk perusahaanku. Aku harus menjual rumah di Permata Hijau. Menjualnya terasa seperti mencabut gigi yang terinfeksi. Sakit, tapi melegakan. Uang hasil penjualannya kuputar. Aku pindah ke apartemen mewah ini. Lebih kecil, tapi lebih aman. Dengan sistem keamanan 3 lapis. Dan yang terpenting, tidak ada kenangan tentang Dimas di sini. Sisa uangnya, aku menanamkannya kembali ke bisnisku. Perusahaan konsultanku hampir mati. Klien-klienku mendengar desas-desus. Mereka mendengar aku bangkrut. Mereka mendengar suamiku penipu. Aku harus berjuang. Aku bekerja 18 jam sehari. Aku menelepon setiap klien secara pribadi. Aku tidak berbohong. Ya, kataku pada mereka. Hidup pribadiku hancur. Suamiku menipuku. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan otakku. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuanku menghasilkan uang untuk perusahaan Anda. Beberapa klien pergi.
Tapi sebagian besar, yang mengejutkan, bertahan. Bahkan, beberapa dari mereka memberiku proyek baru. Seolah mereka ingin melihatku bangkit. Dan aku bangkit. Aku tidak hanya bangkit. Aku terbang. Aku merombak total perusahaanku. Aku memecat orang-orang yang hanya menjadi benalu. Orang-orang yang mengingatkanku pada Dimas. Aku merekrut talenta-talenta muda yang lapar, yang brilian. 6 bulan lalu, kami memenangkan tender raksasa melawan perusahaan multinasional. Proyek yang membuat nama perusahaanku kembali berkibar. Hari ini, aku baru saja menutup rapat dengan investor dari Singapura. Mereka menyuntikkan dana yang jumlahnya membuat 7,5 miliar yang dicuri Dimas terlihat seperti uang jajan. Aku menyesap anggur merah dari gelasku. Pemandangan kota di depanku berkilauan. Ponselku di meja bergetar. Bukan getaran panggilan. Sebuah pesan. Dari Rizwan. Masih di kantor? Aku di lobi. Bawa kabar. Aku tersenyum. Rizwan. Dia adalah satu-satunya pilar yang tersisa dari kehidupan lamaku. Dia bukan lagi sekadar pengacaraku. Dia adalah sahabatku. Dia adalah dewan direksiku. Dia adalah orang yang akan kupercayai dengan hidupku. Naik saja. Passwordnya masih sama. Balasku. Aku berjalan ke dapur. Mengambil gelas anggur satu lagi. Beberapa menit kemudian, aku mendengar bunyi bip pintu apartemenku terbuka. Ra, kamu di mana? Di balkon. Di sini, sahutku. Rizwan muncul di pintu geser balkalku. Dia sudah melepas dasinya. Lengan kemeja putihnya digulung sampai siku. Dia terlihat lelah, tapi matanya berbinar. Kapan kamu akan berhenti bekerja? Tanyanya, mengambil gelas anggur yang kusodorkan. Pertanyaan yang sama untukmu. Jawabku. Kami bersulang. Kamu terlihat baik, Ra. Katanya, menatapku. Aku tahu apa yang dia maksud. Aku memang terlihat baik. Aku memotong rambutku jadi pendek. Aku mulai pilates lagi. Lingkaran hitam di bawah mataku hilang. Aku lebih kurus, tapi lebih berotot. Lebih kuat. Ini berkat kamu, Wan, kataku jujur. Dia menggeleng. Ini semua kamu. Aku hanya mengurus berkasnya. Kami berdiri diam sejenak, menikmati pemandangan dan anggur. Keheningan yang nyaman. Jadi, kataku akhirnya, kabar apa yang kamu bawa? Rizwan tersenyum. Senyum hiu miliknya. Kabar putusan sidang. Jantungku berhenti sejenak. Sidang Dimas. Sidang terakhir. Putusan hakim. Hari ini. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu kalau hari ini sidangnya. Aku sengaja tidak memberitahumu, kata Rizwan. Aku tidak mau kamu stres memikirkannya. Aku mau kamu fokus pada investor Singapura MU. Jadi, bagaimana hasilnya? Rizwan menatap matanya ke dalam mataku. 8 tahun, Ra. 8 tahun. Aku mengulang angka itu dalam kepalaku. 8 tahun penjara. Dikurangi masa tahanan. Mungkin akan ada remisi. Tapi tetap saja. 8 tahun. Dia terbukti bersalah atas semua dakwaan. Lanjut Rizwan. Penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan pencucian uang. Hakim memberatkan hukumannya karena dia tidak menunjukkan penyesalan. Dan apa? Dan karena video yang kamu rekam di lounge itu, kata Rizwan. Hakim memutarnya di ruang sidang. Bukti telak bahwa dia tidak terpaksa. Dia bahagia. Dia merayakannya. Itu yang menyegel nasibnya. Video itu. Rekamanku. Aku memejamkan mata. Aku bisa melihat wajahnya lagi. Wajah kagetnya. Itu bagus. Kataku pelan. Itu adil. Ya, itu adil. Kata Rizwan. Aku menghabiskan anggurku dalam satu tegukan. Ada rasa lega yang luar biasa. Rasa penutupan. Sudah selesai, bisikku. Sekarang benar-benar sudah selesai. Ya, kata Rizwan, meletakkan tangannya di bahuku. Sekarang sudah selesai. Aku bersandar padanya sejenak. Hanya sejenak. Merasakan kekuatan dari persahabatan yang tulus. Terima kasih, Wan. Kataku. Untuk semuanya. Kapan saja, Ra. Kapan saja. Aku menarik napas dalam-dalam.
mengisi paru-paruku dengan udara malam yang segar. Satu bab hidupku baru saja ditutup paksa. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam setahun, merasa siap untuk menulis bab yang baru. Keadilan terasa seperti anggur yang enak. Dia butuh waktu untuk matang. Kabar tentang 8 tahun penjara Dimas memberiku kedamaian yang tidak kukira akan kurasakan. Aku tidur lebih nyenyak malam itu. Aku bangun keesokan paginya dan merasa lebih ringan. Seolah ada beban seberat 8 tahun yang terangkat dari bahuku. Hidup terus berjalan. Perusahaanku meroket. Investor Singapura itu bukan hanya menyuntikkan dana, mereka membuka pintu ke pasar Asia Tenggara. Aku mulai sering bepergian. Kuala Lumpur, Bang, Ho Chi Minh. Aku membangun kembali kemaharajaanku. Bukan di atas puing-puing pernikahanku, tapi di atas fondasi baru yang kubangun sendiri. Fondasi yang terbuat dari baja, bukan dari kebohongan. 6 bulan berlalu sejak kabar putusan Dimas. Aku sedang berada di kantorku yang baru. Kantor ini menempati 2 lantai di gedung paling prestisius di Sudirman. Jendelanya sama besarnya dengan jendela apartemenku. Tapi pemandangannya adalah pemandangan kesibukan. Pemandangan uang yang bergerak. Aku baru saja selesai rapat panjang soal strategi kuartal ketiga. Timku, anak-anak muda brilian yang kurekrut, sedang bersemangat. Itu saja untuk hari ini, kataku, menutup laptopku. Kerja bagus, semuanya. Nikmati akhir pekan kalian. Mereka bersorak pelan dan mulai membereskan barang-barang mereka. Aku bersandar di kursiku. Lelah, tapi puas. Ponselku berdengung. Rizwan lagi. Sejak kasusku selesai, kami bertemu lebih sering sebagai teman. Makan malam. Nonton teater. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu persis apa yang telah kulewati. Dan dia tidak pernah membuatku merasa seperti korban. Di lobi, bawa kopi. Pesannya singkat. Aku tersenyum. Dia tahu aku benci kopi dari pantry kantor. 5 menit kemudian, dia masuk ke ruanganku tanpa mengetuk. Bos besar, sapanya, meletakkan kap kertas berisi kopi hitam kesukaanku di mejaku. Budak korporat, balasku, mengambil kopi itu. Terima kasih. Ada apa? Kamu tidak biasanya main ke kandang singa di hari Jumat sore. Aku ada pertemuan di gedung sebelah, katanya, duduk di kursi di seberang mejaku. Dan, aku punya sesuatu untukmu. Rizwan, kataku, pura-pura mengeluh. Jangan bilang ini berkas hukum lagi. Aku. Bukan. Potongnya. Dia tidak tersenyum. Ekspresinya aneh. Ini lebih ke berita karma. Alisku terangkat. Karma. Dia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah tablet. Dia membukanya, mengetuk sesuatu, lalu menggesernya di atas meja ke arahku. Kamu ingat Karina Anjani? Tanyanya. Nama itu. Nama yang sudah lama tidak kudengar. Aku berhenti sejenak. Karina. Wanita yang menangis palsu di telepon. Wanita yang duduk di lounge bandara, merayakan kehancuranku. Tentu saja aku ingat. Kataku dingin. Kenapa dia? Masa percobaan dia selesai, kata Rizwan. Dia bebas. Tapi ya, lihat saja sendiri. Di layar tablet itu ada sebuah artikel. Dari situs berita gosip murahan. Judulnya, dari sosialita jadi jelata. Nasib tragis Karina Anjani, mantan simpanan pengusaha penipu. Aku mual. Rizwan, aku tidak mau. Baca, Ra. Desaknya lembut. Atau lihat fotonya saja. Aku melihat fotonya. Itu bukan foto paparazzi yang glamor. Itu foto yang diambil dari jarak jauh. Mungkin dengan ponsel. Buram. Tapi pesannya jelas. Foto itu menunjukkan seorang wanita sedang mengepel lantai. Lantai yang kotor di sebuah food court mall yang ramai. Wanita itu memakai seragam petugas kebersihan berwarna biru kusam. Rambutnya, yang dulu tergerai indah, kini diikat asal-asalan dan ditutup topi seragam. Dia terlihat kuyu, lelah, punggungnya bungkuk, pipinya yang dulu ranum, kini tirus. Dia tidak lagi cantik, dia hanya kosong. Aku memperbesar foto itu. Itu dia. Itu Karina. Artikel di bawahnya menceritakan semuanya. Setelah masa percobaannya, dia mencoba kembali ke dunia model. Tapi namanya sudah hancur. Dia di blacklist di mana-mana. Tidak ada yang mau menyentuh.
Simpanan penipu. Utang kartu kreditnya, yang dulu dilunasi Dimas, kini menumpuk lagi. Apartemen sewaannya disita. Dia diusir. Dia bekerja di mal itu selama 3 bulan terakhir, kata Rizwan pelan. Timku kebetulan melihatnya saat sedang mengurus kasus lain di sana. Mereka mengirimiku ini pagi tadi. Aku menatap foto itu lama sekali. Wanita yang sedang mengepel lantai. Wanita yang sama yang pernah merangkul suamiku di bank, memegang koper berisi miliaran uangku. Wanita yang sama yang menangis histeris di telepon, mengarang cerita kecelakaan maut di tol. Aku teringat. Aku teringat kepanikanku di dalam taksi. Aku teringat bagaimana jantungku hancur. Aku teringat rasa sesak napas. Aku teringat air mataku yang tumpah di blus sutraku. Aku teringat suaranya. Mbak Mas Dimas nggak selamat. Dan sekarang dia mengepel tumpahan minuman orang lain agar bisa makan. Sesuatu terjadi padaku. Sesuatu dimulai dari perutku. Gelembung kecil. Gelembung itu naik ke dadaku. Ke tenggorokanku. Dan kemudian, itu keluar. Aku tertawa. Itu bukan tawa kecil. Itu bukan senyum sinis. Itu adalah tawa terbahak-bahak. Tawa yang dalam, yang lepas, yang menggema di kantorku yang besar dan kosong. Aku tertawa sampai air mataku keluar. Rizwan menatapku. Awalnya kaget. Lalu dia mulai tersenyum. Aku menunjuk ke tablet itu. Dia mengepel. Aku terengah di antara tawa. Dia yang menangis pura-pura di telepon. Sekarang dia petugas kebersihan. Aku tertawa lagi. Lebih keras. Aku memegang perutku. Ini adalah tawa paling lega yang pernah kurasakan seumur hidupku. Ini bukan tawa jahat. Ini adalah tawa pembebasan. Tawa seseorang yang sudah melewati neraka dan kembali, dan sekarang melihat iblis yang menyiksanya sedang membersihkan toilet. Ya, Ra, kata Rizwan. Senyumnya kini lebar. Dia mengepel. Aku akhirnya berhasil menghentikan tawaku, meski bahuku masih berguncang. Aku menyeka air mata di sudut mataku. Air mata yang kali ini adalah air mata kemenangan. Aku mendorong tablet itu kembali ke Rizwan. Hidup memang adil, kataku. Suaraku masih sedikit bergetar. Aku berdiri, berjalan ke jendelaku. Matahari Jumat sore mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan warna oranye dan ungu yang indah. Dimas di penjara, Karina di food court, dan aku di sini, di atas, memandangi kota yang menjadi milikku. Aku mengambil kopi yang dibawa Rizwan. Sudah agak dingin, tapi rasanya tidak pernah senikmat ini. Mau makan malam? Tanyaku pada Rizwan, berbalik dari jendela. Tentu, katanya, berdiri dan merapikan kemejanya. Restoran paling mahal yang bisa kamu temukan. Kamu yang traktir. Aku tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus. Senyum yang tenang. Tentu saja, kataku. Aku yang traktir. Aku mengambil tasku, mematikan lampu ruanganku, dan berjalan keluar, menuju kehidupanku yang baru.